Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Dharma Esa, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 2 dan 3 Mesa, yang saya hormati Ibu Guru PAUD Dharma Sini 2 dan 3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat-Nya lah kita semua bisa saling bersilaturahmi, belajar bersama dalam acara penyebaran aksi nyata terkait budaya positif anak sekolah. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari yaumul qiyamah. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, acara ini yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Kristanto, dilanjutkan penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Mari saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, acara pada siang hari ini bisa berjalan tanpa suatu apapun. Amin. Menjadi acara yang selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Nainisih SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 dan 3 Dharma Esa yang kami hormati, serta Ibu Guru dari PAUD Dharma Sini 3 yang kami hormati pula. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan pada pagi hari ini juga kita bisa bersilaturahmi di SD Negeri 3 Dharma Esa dalam rangka pemaparan CGP, yaitu Pak Ari Kristianto, CGP angkatan 2009-2023 Kabupaten Banjarnegara. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita kelak yang berakhir akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Di sini kita akan belajar bersama. Dalam rangka kita akan belajar bersama apa yang sudah didapat dari Bapak Ari, yaitu di CGP angkatan 9, yaitu tentang menciptakan penerapan pemahaman terkait budaya positif anak di sekolah. Kiranya dari kami cukup sekian. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala atas sambutan dan motivasinya. Untuk acara selanjutnya itu acara ini yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Kristanto, dilanjutkan penutup juga kepada Bapak Arif Kristanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Kepala Sekolah SD 3 dan juga SD 2 dan saya hormati, Bapak dan juga Ibu Guru kelas SD 2, 3 dan juga PAUD dan masih 2, 3 nih. 1, 3 nih yang saya ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu semuanya, karena Bapak dan Ibu itu sudah sudi, sudah mau menyempatkan waktunya
menyempatkan waktu, kemudian menyempatkan tenaga dan juga pikirannya untuk mengikuti kegiatan yang sedang saya jalankan ini. Bapak Ibu, sebelumnya sedikit yang ingin saya sampaikan, bahwa di sini saya bukan berarti ingin menyampaikan materi ataupun mungkin ingin memberikan sebuah pemahaman kepada Bapak Ibu, karena kayaknya saya belum waktunya sampai ke situ. Jadi di sini saya hanya ingin berbagi pemahaman saja. Berbagi pemahaman. Di sini ada sebuah tugas yang saya jalankan di dalam modul 1, di mana di dalam modul 1 ini sudah selesai. Kemudian di dalam tugas di situ ada perintah untuk berbagi pemahaman kepada seluruh warga yang ada di sekolah. Jadi nanti kalau misalkan seolah-olah beranggapan bahwa saya itu paling nanti bisa untuk menyampaikan semuanya, itu tentu saja tidak, karena saya juga masih dalam tahap belajar, bukan di sini untuk sebagai pemateri ataupun sebagai orang yang paling mengetahui, itu tidak. Ya, sebelum ke materinya, Bapak Ibu, di sini saya akan membagikan topik. Jadi nanti saya di sini akan membagikan 6 topik pembahasan. Berbagi pemahaman dengan Bapak Ibu ada 6 topik dan dalam waktu itu 1 jam. Yang pertama di sini topik-topik yang ingin saya sampaikan atau saya bagikan, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol di sini. Kemudian yang ketiga restitusi. Ya, kita lanjutin. Ya, yang pertama di sini sebelum ke pembahasan materi, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama di sini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira dari 3 pertanyaan itu setuju semua atau ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan kata kita di sini barang-barang boleh. Ya, ada yang tidak setuju. Yang bagian mana yang tidak setuju? Monggo. Jatah makan Tuhan. Karena kita diskusi bersama jadi nggak apa-apa. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau menurut kami itu yang nomor 1 itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya pribadi, saya tidak setuju, karena dengan hukuman itu anak malah lebih tertekan gitu. Itu kalau pengalaman di PAUD kalau di SD kami tidak bukan jiwanya gitu. Bukan jiwanya kita di SD. Kalau di PAUD itu kalau hukuman semakin anak dihukum itu malah semakin tertekan. Sudah itu. Kalau pemberian hukumannya dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Sebenarnya kalau mohon maaf nih Pak, bukan berarti kami menggurui kalau anak-anak kan memang pada dasarnya itu tidak suka diatur ya Pak, termasuk saya itu dulu. Jadi bagaimana cara memberikan menerapkan pendidikan pendidikan karakter itu dengan kita memberikan contoh terlebih dahulu. Kalau kita belum bisa memberikan contoh kepada anak, itu tidak akan pernah terwujud. Seperti yang tadi Bapak Ari sampaikan, seperti bersalaman
konflik antara guru dan murid. Kalau sesama guru saja belum bisa, maka kemungkinan itu anak-anak tidak mau begitu Pak. Terus nama mana ya? Kalau grogi sih Pak. Ya pada berarti. Public speaking itu menakutkan ya. Mungkin itu dulu lah. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yona. Tepuk tangan dulu buat Ibu Yona. Ya mungkin ada yang mau menambahkan barangkali. Bahkan tadi Ibu Yona kesimpulannya bahwa yang pertama itu tidak setuju ya. Yang kedua itu setuju atau ragu-ragu. Yang ketiga itu juga setuju. Mungkin ada yang ingin menambahkan Bu alasannya nanti ya. Kalau mungkin itu untuk TK ya, jenjang TK memang untuk hukuman itu dihindarkan ya sebisa mungkin. Tapi kalau untuk anak SD, kalau menurut saya bisa diterapkan ada hukuman, tapi dengan kesepakatan terlebih dahulu kayak gitu. Tiap kelas kan biasanya ada kesepakatan untuk mendisiplinkan anak-anak. Ketika kita tahun ajaran baru masuk, kita di kelas membuat kesepakatan seperti itu untuk bisa disiplin setiap harinya. Jadi setuju saja, ya. Intinya itu setuju. Yang untuk pertama dan ketiga itu saya setuju. Dan untuk yang kedua mungkin karena udah kalimatnya udah hukuman. Kalau untuk yang membaca seperti itu kayaknya kurang tepat untuk dijadikan sebuah hukuman gitu ya. Itu saja mungkin. Mas Bu ya, terima kasih ya Bu tepuk tangan untuk Bu Ya, semua pertanyaan pemantik ini tadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan juga ada yang mungkin bisa diterapkan di SD atau mungkin juga tidak bisa diterapkan di PAUD seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan pemantik ini nanti akan terjawab dengan sendirinya Bapak Ibu melalui kegiatan ini. Jadi nanti akan ada alasan nih kenapa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya Ibu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nanti kita akan belajar bersama. Itu lanjut Bu. Ya. Kemudian di sini pertama yang pertama di sini materi yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Itu yang pertama yang akan kami sampaikan. Kemudian lanjut dulu Bu. Lanjut. Nah, sebelum ke materi Bapak Ibu, di sini saya punya permainan. Permainannya itu Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga, punya ya. Kemudian Bapak Ibu tuliskan dalam kertas atau mungkin di angan-angan. Kemudian anggaplah apa yang berharga yang ada dalam diri Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu guru itu genggam erat. Kemudian nanti salah satu saya minta tolong bisa nanti Pak Dakir atau mungkin dengan Pak Adil mungkin nanti bisa mempraktekkan. Misalkan Pak Adil punya sesuatu yang sangat berharga bagi dia, dan semuanya tentunya kan punya ada yang punya, pokoknya semuanya itu saya yakin punya yang apa yang paling berharga dalam Bapak Ibu itu kan pasti setiap orang itu memiliki. Nah nanti Pak Adil punya sesuatu, kemudian nanti tugasnya Pak Dakir itu coba kira-kira dirayu atau mungkin diancam atau mungkin di apapun itulah. Yang penting kira-kira Pak Adil itu mau untuk membuka tangan. Nah nanti begitu ya Pak Adil bisa Insyaallah ya Pak Adil sama Pak Dakir maju ke depan. Kita main-main saja, santai saja, nggak apa-apa. Jadi jangan takut. Niatnya sih bukan Pak Adil atau Bu Puji atau Bu Husnul, tapi kayaknya bukan salah. Pak
Pak Adil pokoknya menggenggam tangan, Pak Adil punya sesuatu yang ada di sini kan. Kira-kira apa yang ada di dalam tangan Pak Adil ini? Sesuatu yang paling berharga bagi hidup Pak Adil itu apa? Ya dibayangkan itu kan ada ya. Nggak usah apa. Kemudian kamu Pak Adil pokoknya pegang erat apa yang Pak Adil miliki ini. Nanti Pak Daket akan mencoba merayu Pak Adil supaya mau membuka ini apa tidak. Jika ini berharga bagi Pak Adil, kira-kira Pak Adil kira-kira mau membuka apa tidak, dengan rayuan, dengan paksaan, dengan ancaman, kira-kira mau apa tidak? Mau Pak Adil coba, Bapak Daket coba dirayu, merayu Pak Adil. Ya, merayu. Biasa merayu, istri Pak Adil. Tolong demi sahabat Adi, mau Pak Adi memberikan sesuatu yang berharga ke sahabat Adi sendiri. Ya, mempunyai syarat. Oh iya, syaratnya apa Pak Adi? Ada syaratnya. Mempunyai syarat. Syaratnya berani membuka kepala saya. Nanti kalau selesai bisa dibuka, maka silakan untuk pasang. Oh, berarti saya harus menggunakan kekuatan saya sekuat tenaga supaya Pak Adil mau membuka barang berharga Pak Adil. Ya, yang penting jangan pakai martel. Oh iya, siap Pak Adil. Terus gimana lanjutnya Pak Adil? Udah ya, gitu ya, udah nggak apa-apa, duduk nggak apa-apa. Ya, udah saya itu. Ya. Terima kasih Pak Adil dan Pak Daket untuk tepuk tangan dulu. Jadi tadi pada intinya itu Pak Adil itu mau membuka Pak Adil nih, mau membuka dengan syarat. Tetapi ada loh orang yang enggak mau. Saya mau, walaupun saya mau diancam, mau dibunuh sekalipun, tapi saya tetap tidak mau. Saya mau kepengen itu milik saya, itu barang yang paling berharga bagi saya tidak akan pernah mau untuk menyerahkan kepada orang lain. Itu ada yang seperti itu. Nah, lanjut Bu. Maka dari permainan-permainan tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Daket dan juga Pak Adil, kita di sini itu memiliki sebuah paradigma baru tentang teori pilihan. Ya, di sini kita beranggapan, anggaplah tadi bahwa Pak Adil itu adalah muridnya, kemudian Pak Daket itu adalah gurunya. Kita selalu beranggapan bahwa kita itu mampu untuk mengendalikan murid, betul apa tidak? Iya betul ya. Kita punya yang bisa mengendalikan dia, padahal sebenarnya tidak bisa. Jadi jangan pernah menganggap bahwa guru berarti bisa mengendalikan dia. Itu tidak akan pernah bisa. Yang kedua lagi, kita juga beranggapan ya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita juga kadang seperti itu ya. Kalau saya kadang saya melakukan hal yang demikian itu, bahwa saya anggapan saya membuat orang merasa bersalah, saya dapat menguatkan dia. Contohnya begini Bapak Ibu, kadang anak tidak mau diperintah oleh salah satu guru, kemudian saya tahu, setelah itu saya datangi murid itu, saya kadang mengucap begini, nek diperintah Pak guru isin manut, nek kakak orang manut nyong isin loh, nyong sebagai wali kelas kowe. Berarti seolah-olah nek kayak ngono gue orang, saya tidak pernah menanamkan karakter pada kamu, mematuhi orang yang lebih tua atau mematuhi perintah guru. Padahal itu juga salah. Dengan melakukan hal itu, ternyata anak itu akan merasa ini berarti salah ya, ini berarti salah banget, kasih sampai menyakiti orang yang dia sayangi. Berarti dengan dia tidak, dengan kita berkata seperti itu kan seolah-olah dia juga menyakiti saya. Padahal dia itu, murid itu sangat sayang dengan
kita kan seperti itu. Kalau saya yang kedua itu kadang saya lakukan itu, padahal itu salah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata itu juga salah Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengendalikan anak-anak dengan penguatan positif. Wah hebat kamu ya, jempol kamu ya, itu ternyata salah. Karena dengan kita melakukan hal seperti itu akan membuat anak itu menjadi tergantung kepada kita. Atau bisa juga ketika kita melakukan hal itu, yang lain akan merasa cemburu. Lah kok kayak dong loh sing diwenehi. Wah bagus sekali kamu memang hebat. Orang tahu. Ternyata itu juga salah, akan memunculkan rasa iri kepada teman yang lain. Kemudian yang ketiga, kita juga beranggapan, kalau saya juga sama, nomor 4 juga sama, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul ya? Kita seolah-olah kok pengen memaksa anaknya jarak menjadi seperti ini. Betul atau tidak? Ternyata itu juga hal yang salah. Jadi tadi di pertanyaan pemantik yang tadi itu, ternyata setelah kita melihat ilusi yang ada di sini, itu semuanya tidak pas. Sama halnya tadi di contoh kita ketika permainan tadi, ternyata yang mampu mengendalikan kita itu siapa? Pak Adil tadi ada yang Pak Adil dia mau yang membuka ya, berarti dengan syarat kan, tapi ada juga yang tidak mau membuka, tetap berpegang teguh pada apa yang kita miliki. Nah, berarti di sini pertanyaan saya adalah yang mampu mengendalikan diri kita itu siapa? Diri kita sendiri. Jadi jangan sekali-kali kita seolah-olah menjadi orang guru itu kita mampu untuk melakukan kepada murid. Tidak. Yang bisa melakukan hal itu hanyalah diri kita sendiri. Gitu, geng? Disiplin positif itu seperti itu. Kemudian lanjut Bu. Nah, di sini paradigma baru yang saya terima juga sama. Di sini ada stimulus. Kemudian di sini ada pertanyaan, siapakah sesungguhnya yang memiliki pengendalian diri kita? Yang di sini jika kita masih berpikiran bahwa stimulus ataupun respon itu mampu mengendalikan diri kita, di situ ternyata belum sesuai, deh. Karena di situ kita mencoba mengubah orang agar orang berpandangan sama dengan kita, kan seperti itu. Kalau stimulus respon kan ngajak Pak Adil, coba Adil nganukai. Maka di situ saya sedang mengajak Pak Adil untuk melihat pandangan yang sama dengan kita, padahal Pak Adil tidak mau. Tapi karena dia itu merasa tidak enak dan sebagainya, sehingga mau. Sama halnya dengan anak didik kita. Maka yang paling tepat itu adalah kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan memaksakan kehendak kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seperti itu, Ben. Ketika anak melakukan sebuah dalam tanda kutip mandannya menyimpang, maka kita langsung salah. Tapi dengan kita memahami teori pilihan itu, kita sudah beranggapan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Disiplin positif ini adalah diri kita sendiri yang mampu menentukan, bukan orang lain. Dan kita tidak boleh untuk memaksakan kehendak kita. Meskipun di situ kita menjadi orang yang lebih dewasa, menjadi orang tua, itu jangan. Kemudian lanjut Bapak Ibu, Bu Faj, lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, kita juga kadang salah ya mengartikan kata disiplin. Disiplin di sini kalau saya memang salah, tapi dalam guru penggerak ini saya jadi sadar bahwa ternyata makna disiplin yang selama ini saya yakin itu salah banget. Yang pertama di poin yang keempat ini, di dalam budaya saya, karena saya ibaratnya kalau saya seperti itu, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul apa tidak?
Kita mengatakan disiplin, saya disiplin nih, agar mereka patuh, iya kan? Iya apa tidak? Iya, kalau saya iya. Kemudian yang kedua, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul apa tidak? Iya, jangan makan sekolah mandan kasih, kalau makan sekolah mandan kasih terus jadi orang nyaman, iya kan? Iya. Kalau saya iya, memang itu. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maka di dalam buku penggerak yang sudah saya pelajari itu, ternyata disiplin itu adalah artinya itu adalah belajar, Bapak Ibu. Belajar untuk mengenali diri kita sendiri, agar nantinya tumbuh rasa keyakinan dalam diri kita. Oh, nyong disiplin, nyong gue nanti akan menjadi orang yang seperti ini. Disiplin waktu, nyong anak sekolah tepat waktu, berarti nanti kira-kira saya bisa loh untuk menjadikan anak didik kita juga ikut disiplin. Saya sadar kalau kata-kata disiplin ini memang belum tertanam di dalam diri saya. Jadi saya masih beranggapan bahwa disiplin itu karena ingin mendapatkan sebuah kepatuhan, atau mungkin karena takut dengan ancaman, takut dengan konsekuensi. Belum betul-betul tertanam dalam diri saya bahwa ternyata disiplin itu adalah belajar untuk menghargai diri kita sendiri, dan supaya kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan kembali lagi pada diri kita, ternyata disiplin juga yang mampu mengendalikan disiplin itu ternyata adalah siapa? Diri kita sendiri. Bukan aturan, bukan karena paksaan, seperti halnya yang tadi itu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Di situ ada kata-kata menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Belum. Nah, di sini dari yang sudah saya tadi sampaikan, tujuan kita untuk mendisiplinkan diri kita dan juga untuk menjadikan kita menjadi orang yang seperti apa, itu di sini itu untuk menuju pada kebajikan universal, Bapak Ibu, atau penguatan karakter kita. Disiplin itu akan menguatkan karakter kita. Nah, kebijakan-kebijakan universal itu banyak sekali, Bapak Ibu. Ada mandiri, pokoknya hal-hal yang positif lah. Itu dinamakan sebagai kebajikan universal. Mandiri, kemudian ada apa lagi? Mungkin tanggung jawab, gitu kan? Terus mungkin juga ada kreatif, inovatif, empati, kasih sayang, kemudian juga ada lagi peduli dan sebagainya. Itu adalah kebijakan-kebijakan universal atau penguatan karakter yang ada di dalam setiap orang yang ingin melakukan sesuatu. Maka dari itu, Bapak Ibu, di dalam sebuah kebijakan-kebijakan itu, maka kita sebagai guru wajib untuk menguatkan karakter itu melalui kesadaran diri dulu. Jadi ben sadar diri disit. Nah, di sini pemerintah sudah mencanangkan ya tentang apa profil pelajar Pancasila. Harapannya ketika budaya positif itu mulai muncul, kesadaran diri pada anak didik bahkan kita itu mulai muncul, maka nantinya akan tumbuh anak-anak yang memiliki karakter yaitu profil pelajar Pancasila. Ada berapa nih Bapak Ibu? Ada berapa? Ada 6. Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkritis, berkebinekaan global, gotong royong dan juga kreatif. Lanjut Bapak Bu. Ya, lanjut yang kedua.
Teknik motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini masih nyambung dengan yang tadi. Jadi setelah kita punya disiplin, ya, punya posisi, segala sesuatu yang mampu untuk mengendalikan diri kita adalah kita sendiri, maka lanjut ke materi yang kedua, itu terapi tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Lanjut Bu. Ya, di sini tadi pada intinya segala sesuatunya itu terkait dengan disiplin dan juga pengendalian itu, intinya itu dalam diri kita ya, kita yang menentukan, bukan orang lain. Tetapi dalam teori motivasi itu terbagi menjadi dua Bapak Ibu. Yang pertama itu motivasi eksternal, didapat dari ketika kita mendapatkan sebuah hukuman atau ketidaknyamanan. Dia akan melakukan hal itu karena dia takut atau tidak nyaman dengan adanya hukuman. Lah mangkat sekolah lah sing gasik dan supaya nenek mangkat sekolah gasik nyorok dihukum bukumu. Maka itu adalah motivasinya dia untuk berangkat pagi-pagi. Maka itu disebut sebagai motivasi eksternal. Dan motivasi eksternal juga didapat dari sebuah imbalan atau juga dari sebuah penghargaan. Dia ingin berangkat gasik, tetapi karena ingin mendapatkan sebuah hadiah. Dia ingin mendapatkan nilai 100 karena itu ingin mendapatkan hadiah, itu juga termasuk motivasi eksternal. Dan yang paling utama di sini adalah motivasi internal. Jadi kembali lagi, segala sesuatunya itu dimulai dari diri kita Bapak Ibu, bukan pada orang lain. Kitalah yang memulainya. Maka secara tidak langsung ketika kita sudah punya disiplin pengendalian diri yang kita kendalikan, kemudian kita sudah punya motivasi yang ada dalam diri kita, maka nantinya anak didik kita juga akan mengikuti sehingga nanti muncullah kebajikan-kebajikan universal yang tadi sudah sedikit saya sampaikan. Dan yang paling utama, mampu menumbuhkan karakter, yaitu menjadi profil pelajar Pancasila. Lanjut Bu. Nah, di sini yang sedikit dari kata Bapak pendidikan kita nih, Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah itu sendiri. Kira-kira maknanya apa itu? Kira-kira maknanya itu apa? Ada yang mau berpendapat? Mampu mengendalikan diri. Ada yang lain? Pak Ndoko? Tas-tas? Ya. Atau Ibu Puji? Oh enggak ya. Ya pada intinya ya betul ya. Pada intinya adalah mengendalikan diri kita. Jadi dalam merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat perintah sendiri. Bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita tanpa dikendalikan oleh orang lain. Jadi orang mau merdeka awak ketok, tetapi lahir dan juga batin. Lanjut Bu. Nah ini kata-kata Seman dan dihukum oleh penghargaan. Ini kata baru yang saya baru temukan. Bisa ya dihukum sekarang penghargaan. Ini maksudnya apa? Jadi maksud dihukum oleh penghargaan itu maksudnya begini Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa penghargaan itu pengaruhnya itu jangka pendek dan ada juga jangka panjang. Ketika anak diberi sebuah penghargaan, anak bisa mengerjakan sesuatu, kemudian dia diberi penghargaan. Maka ketika dia tidak bisa mengerjakan sesuatu, tidak lagi diberi penghargaan, maka apa yang akan terjadi? Anak itu akan kecewa. Atau dia juga bisa mengerjakan sesuatu, dilalah kita lupa tidak memberikan penghargaan pada dia, maka anak itu akan kecewa. Yang kedua adalah penghargaan itu menghukum. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan.
penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Betul ya? Kalau saya penghargaan itu memang merusak hubungan, karena akan timbul sebuah iri diri. Misalkan awal penghargaan ini Bu baik, monggo mesti Bu Siti, aduh aku orang betul sih, maka akan merusak hubungan saya dengan Bu Siti. Kayak gitu. Contohnya seperti itu. Lanjut Bu. Penghargaan menurunkan kualitas, ya itu bisa dipahami ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian juga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena mereka akan melakukan sebuah atau melakukan sesuatu tindakan, tetapi dengan ada embel-embel dari luar, sehingga mematikan motivasi intrinsik. Seperti itu mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan terkait dengan penghargaan, hukuman, dan juga tidak ada. Kalau tidak ada lanjut Bu. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin memberikan sebuah penghargaan atau ingin memberikan sebuah apresiasi kepada anak didik kita, maka langkah yang paling baik, langkah yang paling bisa kita lakukan adalah beri pengakuan secara khusus. Jadi ketika ya kita wajar ya, kita kan merasa senang ketika ada anak yang bisa mengerjakan sesuatu, kan senang kan. Nah, maka kita juga kepengen kan aweh, pintar banget, jempol terus makan, kadang seperti itu. Nah, maka ketika tadi sudah dijelaskan ketika penghargaan itu merusak lain sebagainya, maka jika Bapak Ibu ingin memberikan sebuah penghargaan, maka sebaiknya itu beri pengakuan secara khusus, ajantungan secara ya, kemudian pengakuan itu secara pribadi. Ya, terima kasih kantor, bagus, lanjutnya ya Pak Sinoni mani ajantungan orang senang, terus dipelajari agar tidak merusak hubungan dengan yang lain. Karena saya yakin di dalam sebuah sekolah, di dalam satu kelas itu pasti ada anak yang menonjol sekali, ya kan? Tetapi ada beberapa anak yang ya mengikutinya itu agak lambat. Maka secara otomatis jika kita ingin memberikan sebuah penghargaan kan pada anak-anak yang itu saja, ya Pak tidak? Jika acuannya itu anak bisa melakukan. Nah, sementara kita tidak bisa tidak memikirkan bagaimana mereka yang tidak pernah diberi sebuah penghargaan, maka alangkah baiknya panggillah anak tersebut ke kantor, main, lanjutnya ya, sinaumanik semua datang. Maka tidak akan pernah merusak hubungan dengan murid yang lain. Atau ada murid itu ngomongin, lah Pak Guru pilih kasih, pernah kayak gitu kan? Ya karena itu kita memberikan sebuah penghargaannya dalam waktu dan juga tempat yang belum tepat. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir adalah fokus pada proses. Itu nih cara memberikan apresiasi nih. Kita ya yang paling tepat kalau menurut saya itu ya pengakuan secara pribadi lah, dipanggil ke kantor. Utama ketika pas aku lagi istirahat di dongeng ini, lah mau main banget lo, jempol, besok main ya. Lanjut Bu. Nah ini ada kata-katanya, cara kita menyampaikan sebuah apresiasi atau pengakuan ketika kepada anak ya. Kemarin saya perhatikan itu sebagai membuka dialog kita dengan anak. Rasa empatimu besar sekali. Maka di sini nilai kebajikan yang ingin ditanamkan itu adalah empati. Kemudian situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Maka di situ anak itu juga ketika kita berbicara seperti itu, maka akan timbul juga nilai kebajikannya, yaitu nilai empati. Lanjut Bu.
Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada sebuah tugas. Perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Sedikit ya saya itu, kalau hukuman itu sifatnya itu mendadak, ya kan? Buku ajri, anak bocah misalnya nongkolas bal-balan, bila buku ajri masa gak mulang anak bocah bal-balan, maka secara tidak langsung itu orang bocah bal-balan, bocah bal-balan, bapak sama kelas, bapak halaman, ajak kayak ngomong. Nah maka tanpa disadari Bu Fajri sedang melakukan hukuman, walaupun bukan berarti hukuman dengan anak wong kudu bersiki WC dan sebagainya, itu kata-kata juga sudah menunjukkan kalau dia sedang menghukum. Tindakannya itu tiba-tiba. Kalau konsekuensi di sini itu ada sebab, kemudian kita berpikir ada sebab, ada akibat. Itu. Kemudian kalau hukuman juga di sini biasanya itu tadi konsekuensi ya, sebab akibat. Kemudian yang selanjutnya itu hukuman. Hukuman itu juga selain tadi tekanan tiba-tiba, tekanan mendadak, hukuman juga biasanya itu adalah sesuatu yang itu menyakiti fisik kita, tidak hanya fisik tetapi juga psikis kita. Itu hukuman biasanya. Kalau konsekuensi itu ada sebab, ada akibat. Maka dari sini Bapak Ibu, kira-kira dari berapa pertanyaan itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan, kira-kira yang nomor 1 itu apa? Hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya, kita simpan dulu ya. Konsekuensi sepakat? Hukuman ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya, karena di situ sifatnya adalah fisik kita. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Ya, hukuman disimpan dulu ya. Nanti kita coba cocokkan. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Itu ada sebab, ada akibat. Sebab mencoret-coret sehingga akibatnya mengganti. Membersihkan tumpahan naik di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, kita simpan lagi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Ya, coba dipahami dulu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi ada juga hukuman. Di situ yang nanti kita lihat, ya. Kemudian yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi Bu Siti apa? Hukuman. Bu konsekuensi. Pak Dakek apa? Hukuman. Dunia hukuman. Husul hukuman. Pak Adil Santoso. Santoso. Hah? Hukuman tetap salah sih. Nah, kita buka kiri berapa kan yang muncul? Gas. Nah, itu jawabannya. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu sebuah hukuman Bapak Ibu. Karena terlalu banyak, kemudian juga membuat fisiknya menjadi capek lah ya kan gitu. Lagi mengelilingi, ini jelas hukuman ya.
Karena fisik juga. Kemudian murid diminta push up, ini juga fisik hukuman. Kalau yang tadi mengganti kertas tugas namanya telah dijaga konsekuensi, membersihkan tumpahan juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, itu hukuman Bapak Ibu. Karena itu fisik, orang bersepatu kan sikilnya panas, itu mengakibatkan kakinya akan terluka, itu juga termasuk fisik hukuman. Nah kalau yang ini yang paling bawah itu yang paling betul adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Padahal di situ ada fisik, kan kayak gitu ya. Nah, karena kenapa di situ adalah sebuah konsekuensi, mungkin antara Pak Doko orang bocah sing murid itu sangat kesepakatan isi. Karena ini kan mau pelajaran PJOK. Ya, dan juga karena itu adalah pelajaran PJOK, jadi bisa dijadikan sebagai pemanasan. Ya Pak Doko ya. Nah orang pemanasan itu dong seperti apa Pak Doko? Ya, berarti olahraga pemanasan di sini. Nah, orang pemanasan itu cepat lemes. Ya, dibalik Bu. Orang pemanasan dengan ngomong sebatil. Ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu tak sudah memahami ya hukuman dan juga konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya, inilah yang akan kita. Nah di sini hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi sudahlah, sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, anak membenci kedisiplinan karena dihukum kan membenci dengan kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya itu adalah paksaan, sementara konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan. Lanjut Bu. Nah yang selanjutnya lanjut. Nah ini tadi kita sudah belajar hukuman, kemudian tadi juga sudah belajar tentang penghargaan atau konsekuensi. Kemudian yang ketiga itu adalah restitusi. Nah restitusi ini yang akan kita tuju Bapak Ibu. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan bukan dihukum. Ketika anak melakukan sebuah yang positif itu tidak lagi diberi penghargaan atau pujian, tetapi ketika ada hal-hal yang sedemikian itu, maka kita akan melakukan yang namanya restitusi. Itu ya, restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Lanjut Bu. Nah ini 3 identitas yang telah kita pelajari di dalam tadi, yaitu hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Perbedaannya itu, kalau hukuman itu identitas gagal, kita seolah-olah paling menyalah naruh anak, itu identitas gagal. Identitas sukses itu adalah konsekuensi dan juga restitusi. Kalau konsekuensi itu sebenarnya itu netral, kadang nyalahna, kadang juga tidak atau memberi penguatan. Sementara kalau restitusi itu adalah yang positif. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, sementara restitusi itu adalah sebuah pilihan. Dan seterusnya. Nanti lanjut Bu. Itu perbedaannya itu. Ciri-ciri restitusi di sini yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kamu ingin berbuat yang seperti apa? Kamu ingin menjadi yang seperti apa? Itu adalah seperti itu, ada tawarannya. Restitusi menuntut
untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan seterusnya. Lanjut Bu. Ya, yang ketiga keyakinan kelas. Lanjut Bu. Nah, setelah anak-anak itu sudah mempunyai disiplin, motivasi, kemudian juga mau memahami tentang kebajikan universal, maka langkah selanjutnya itu adalah bagaimana kita mengaitkan kegiatan-kegiatan di sekolah kita agar anak itu bisa memahami kebajikan-kebajikan yang dia lakukan atau nilai-nilai positif yang dia lakukan. Nah, pertanyaannya itu begini Bapak Ibu. Kan kalau Bapak Ibu itu sering gawe aturan ya, peraturan. Kemudian sekarang diganti dengan apa? Kalau Bapak Ibu kurus yang tahu PPT pasti tahu, yaitu diganti dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Sekarang kenapa peraturan, bukan mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan? Ada yang ingin sedikit menyampaikan? Pak Dakir mungkin mau menyampaikan mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan? Bu EM? Aturan ada untuk dilanggar. Jadi kenapa mungkin kan kita sering pernah mendengar ya aturan ada yang menyelewengkan aturan ada untuk dilanggar. Jadi ketika orang atur-atur biasanya malah ingin melanggar seperti itu. Kalau udah menjadi keyakinan kan jadi kesadaran diri sendiri. Jalur uji pira Bu. Ya mungkin ada yang lain Pak Adil. Kenapa keyakinan tidak peraturan? Kenapa keyakinan tidak? Ya tidak peraturan. Kan selama ini saya juga masih kayak gitu ketika tahun lalu kami itu peraturan orang keyakinan. Terus saya ini diganti menjadi keyakinan. Itu kenapa? Bisa Pak Adil? Ya kalau saya rasa memang antara yakin dan peraturan beda. Ya. Kalau yakin hanya perasaan secara pribadi, tapi kalau peraturan otomatis sudah tertulis di peraturan itu. Ya, ada yang menambahkan? Tepuk tangan untuk Pak Adil ya. Kalau peraturan itu hanya tertulis gitu Pak Adil. Kalau sementara keyakinan itu tertanam di dalam hati. Ya, jadi begitu Ibu, tujuannya itu. Jadi peraturan itu sesuatu seolah-olah kita itu memaksa. Kayak tadi Bu ER sampaikan bahwa bisa karena dia itu sifatnya memaksa, maka kita seolah-olah ingin untuk melanggar, kan seperti itu. Seperti halnya tadi Pak Adil juga menyampaikan, peraturan itu biasanya ngomong tulisan klop. Dan anak-anak untuk melakukan itu karena adanya sebuah paksaan. Maka untuk keyakinan di sini itu keyakinan itu karena sudah tertanam di dalam hati, sehingga menimbulkan anak-anak yang memiliki kebajikan universal. Gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Peraturan itu biasanya memang seperti itu. Maka diganti dengan keyakinan dan juga bisa dikatakan sebagai kesepakatan kelas. Contohnya di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang ingin berpendapat? Ibu Usul atau Bu Usul? Sally. Oh, Bu Sally mau berpendapat? Pertanyaan nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Pak Haji biasa nih, sencokan ngetan dulu orang nganggo helm. Supaya kita menjadi aman. Biar tidak kelilipan. Terus apa lagi? Kira-kira kenapa ada meneliti dengan helm? Selamatan. Menghindari perlindungan.
tepuk tangan dulu. Dari sini tepuk tangan dulu nih. Dari sini kita bisa simpulkan Bapak Ibu, mana yang sudah memiliki keyakinan, mana yang hanya menganggap bahwa itu sebagai peraturan. Tadi Bu Fajri bilang nganggo helm dengan selamat untuk keselamatan. Dunia juga sama untuk keselamatan Ibu. Ini bukan berarti saya mau menjawab betul atau salah ya, tapi kita dari kata-kata yang tadi sudah disampaikan, kita di sini akan lebih meyakinkan kita bahwa mengapa harus keyakinan bukan peraturan. Nanti sudah disampaikan. Nah, yang tadi disampaikan bahwa untuk keselamatan, untuk menjaga benturan dan orang kelilipan, itu sebenarnya kita sudah meyakini, punya keyakinan, sehingga ketika kita berpergian maka akan timbul sebuah perlakuan yang positif, itu lebih mesti nganggo helm, karena kita sudah yakin nganggo helm yang bakalannya selamat. Tapi kalau mohon maaf tadi yang disampaikan oleh Pak Daken karena itu sebuah peraturan, berarti Pak Adil itu menganggap bahwa helm peraturan. Jadi kadangnya ada nganggokan orang kan kayak gitu, ya tidak? Iya, karena sekolah dipaksa. Lah, dari peraturan ini, saya paling gitu. Ada yang mana yang lusupan lah kalau helm orang yang naik, kan kayak gitu. Ada kan seperti itu. Tapi kalau kita sudah berpikiran bahwa helm nganggo helm dan supaya ini selamat, maka itu adalah sebuah keyakinan. Maka di sini yang ingin kita tuju di sini adalah awalnya kita membuat peraturan kelas kayak nyonggewek, mau nyonggewek peraturan seolah-olah kayak mau sepak sampai peraturan tembok. Maka setelah saya belajar di sini, saya ubah menjadi keyakinan kelas, dan supaya ini anak-anak itu menuju pada kebajikan universal, terlebih lagi bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Kemudian dengan keyakinan kelas, semua anak-anak itu sudah memaknai atau memiliki karakter-karakter yang ada di P5, maka akan tercipta sebuah lingkungan yang positif. Ya, ketika lingkungan yang positif, maka akan terjadi atau akan ada kegiatan-kegiatan yang menuju pada budaya positif seperti yang sudah disampaikan oleh Bunil tadi. Ada sholat berjamaah, ada lagi salaman, ada lagi tapi nggak cipi-cipi gini, ngobrol dapat itu nggak ada gitu. Ya itu lanjut Bu. Nah ini contoh kesepakatan kelas. Ada contoh datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ini namanya kemudian tertib dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu mulailah untuk menuju pada kesepakatan atau keyakinan kelas secara lagi pada peraturan kelas. Lanjut Bu. Kita lanjut saja, ini terkait dengan keyakinan kelas. Ini juga kegiatan pendalaman keyakinan tabel T dan juga tabel Y. Lanjut Bu. Lanjut. Mau ini keyakinan itu di situ ada peraturan ya. Nah, kira-kira kalau kita jadikan menjadi keyakinan kelas itu bagaimana? Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu menerapkan kebajikan yang seperti apa? Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jika anak itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu nilai kebajikan apa yang ingin dicapai di situ? Mungkin apa kira-kira? Disiplin. Ya, kita sekarang dulu tanggung jawab juga bisa. Apalagi banyak ya dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa itu? Hormat. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa itu? Menghargai orang lain mungkin ya. Peduli. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira
disiplin ya. Keyakinan kelas yang dituju adalah kedisiplinan. Yang pertama adalah tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit itu menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan dan sebagainya. Lanjut Bu, terkait dengan keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu di sini kita sebagai seorang guru, kita wajib untuk mengetahui kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya murid, bahkan kita juga punya kebutuhan dasar. Manakala salah satu kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan membuat seseorang itu bisa saja bertindak negatif. Kebutuhan dasar di sini itu ada berapa? 5. Ada 5 nih. Yang pertama bertahan hidup. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Kemudian yang kelima kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak didik kita di sekolah juga sebenarnya sama mempunyai kebutuhan itu. Hanya saja kita jeli melihat itu apa tidak. Di dalam materi modul ini kami diajari ini Bapak Ibu, bagaimana melihat anak-anak yang contohnya begini. Ada satu anak ketika dia itu diajari, dia itu ngantuk, lemes, katanya kayak orang semangat. Maka kalau kita biarkan saja anak itu, lama-kelamaan dia akan seperti itu terus. Iya kan? Walaupun di pelajaran apapun, dia akan seperti itu. Nah, maka langkah kita yang harus kita lakukan, kita mendekati dia, kita tanyakan. Ketika ada anak yang seperti itu, barangkali dia itu tidak terpenuhi kebutuhannya di bagian penguasaan. Kadang ada ya, bahkan kita saja reguler, gak mangkat sekolah, mangkat mulang, tetapi materi dan angel karena kita itu menguasai, maka di situ timbul sebuah kayak apa-apaan kan kayak gitu. Sama kayak anak juga sama. Karena mungkin dia dijelaskan kamu mudeng, kemudian itu nggak paham, maka dia kadang itu tidak menguasai penguasaan. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan dia. Takoni, menanggapi dan sebagainya. Atau barangkali ada anak cek di bunda gue malah ngumpul dewek. Walaupun ada gurunya, atau apalagi kalau tidak ada, ketika kita keluar dia itu di kelas hubung-hubung gitu ya, itu kita juga harus tahu apa yang menyebabkan mereka seperti itu. Mungkin karena dia itu butuh kebebasan. Ya, lanjut saja nih, kata sudah. Yang kelima, yaitu pembelajaran yang kelima. Di sini kita sebagai seorang guru harus bisa untuk memposisikan diri kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih memahami kebutuhan peserta didik kita. Lanjut Bu. 5 posisi yang ada di dalam modul ini saya akan sedikit memberikan sebuah video. Bapak Ibu coba perhatikan ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lagi, Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Jadi sedikit saja ya tentang 5 posisi yang harus kita ketahui di dalam bagaimana kita menindak lanjuti anak ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan. Di sini dalam video yang tadi disampaikan itu dalam posisi itu ada 5. Yang pertama posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan juga posisi sebagai manajer. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu di dalam sekolah sudah pernah melakukan tindakan-tindakan kepada anak karena anak itu dalam tanda kutip melakukan sebuah kesalahan. Sudah pernah apa belum? Sudah ya, bahkan sering. Nah, lalu di posisi manakah Bapak Ibu pada waktu itu? Apakah posisi sebagai penghukum, atau mungkin pembuat rasa bersalah, atau mungkin teman, atau mungkin pemantau, atau mungkin sebagai manajer? Pak Daker harus tahu, Pak Daker sudah pernah. Pak Daker ketika itu di posisi sebagai apa? Kadang pembuat rasa bersalah, kadang teman. Kalau ibu-ibu PAUD biasanya tidak ada. Berarti zona baik gitu gitu. Tidak ada. Kalau Pak Adil, oh gimana? Oh iya, mohon maaf Pak. Bu Puji mau menang baik. Kita apa Bu Puji? Sudah pernah melakukan posisi yang seperti apa ketika menindak pembuat rasa bersalah? Apakah sudah ada yang sebagai manajer? Bapak Ibu SD? Belum mungkin. Kalau saya malah kadang itu sebagai penghukum. Dalam posisi penghukum ini,
ternyata akibatnya itu luar biasa Bapak Ibu. Akibatnya itu anak akan semakin benci dengan kita. Bahkan anak itu akan memusuhi kita. Hal-hal yang negatif bisa saja akan dilakukan jika kita melakukan anak jika kita berposisi sebagai penghukum. Di situ guru kadang berkata, menunjuk-nunjuk, ya, menyakiti dan sebagainya. Hasilnya itu anak itu malah memberontak, menyalahkan orang lain dan juga bahkan bisa saja berbohong. Kemudian membuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah itu anak itu kita itu berperilaku seperti penceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu jadi kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Maka tanpa kita sadari dengan kata-kata seperti itu, anak itu akan merasa bersalah. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Kalau kamu kayak gini terus, ibu menjadi sangat tidak senang dengan kamu, misalkan seperti itu. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres dan sebagainya. Kemudian hasilnya itu anak akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kemudian yang ketiga sebagai teman, ini juga tidak baik Bapak Ibu. Ketika kita di sekolah itu, ketika melakukan tindakan kepada anak kita posisi sebagai teman, itu juga ternyata tidak sesuai. Kenapa? Karena akan membuat anak itu menjadi tergantung kepada kita. Dan bahkan lebih parahnya lagi, ketika kita berposisi sebagai teman, anak itu ketika diperintah oleh guru lain itu biasanya itu tidak mau, karena dia saking nurutin dengan kita. Lah boten atau ketika kita pas tidak berangkat, anak ketika diajari oleh orang lain itu tidak mau karena saking akrabnya. Di situ akan hasilnya itu akan ketergantungan dengan kita. Kemudian yang ketiga yang keempat pemantau. Pemantau di sini adalah kita menghitung dan mengukur, kemudian apa peraturannya, kita menanyakan peraturannya. Ketika anak melakukan salah, apa sih peraturannya ini? Ketika misalkan anak itu tidak memakai sepatu warna hitam, karena peraturannya di sini memakai sepatu warna hitam, kita langsung bertanya apa peraturannya. Maka yang terjadi pada anak itu adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Ketika anak wonge bocah patuh. Ketika anak Pak Dakir karena dia itu sedang dipantau oleh Pak Dakir, maka dia seolah-olah di depannya Pak Dakir itu patuh. Tetapi ketika Pak Dakir tidak ada, maka dia akan kembali kepada yang aslinya. Itu pemantau itu seperti itu, membuat anak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang paling pas itu adalah sebagai manajer. Di sini biasanya itu kita akan mengatakan perkataan-perkataan yang bisa membuat mereka itu akan kembali pada situasi yang lebih baik lagi. Tidak memperdulikan apa salahnya, tetapi mencari solusi bagaimana yang terbaik agar dia itu mampu menyadari kesalahan itu. Orang tua langsung ditunjuk-tunjuk, kau salah iki. Tapi melalui sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat anak itu lebih percaya diri. Lanjut Bu. Itu adalah 5 posisi itu, ya. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau ada pertanyaan seperti ini, itu membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu sebagai teman. Ayo, udah bulan, anak diperintah bukai, ayo dikerjakan tugasnya dan supaya ini ibu orang dimarahi oleh ibu kepala sekolah, misalkan seperti itu. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Kayak tadi disampaikan, ketika anak itu ingin mendapatkan sesuatu atau mungkin karena anak itu sedang diawasi oleh seseorang, maka dia bertindak lebih baik. Tapi ketika orang yang ngawasi tidak ada, maka dia akan kembali ke asalnya.
Itu jika kita bertindak sebagai pemantau. Yang paling pas adalah di sini bagaimana bisa menjadi seorang manajer ketika melakukan kesalahan-kesalahan. Lanjut Bu. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut lagi Bu. Nah tadi kita sudah memahami ya posisi 5 posisi itu yang akan kita tuju sebagai apa? Manajer itu ini. Nah dalam mencapai itu maka jika kita ingin menjadi seorang posisi menjadi seorang manajer, maka kita harus memahami dulu segitiga restitusi. Ini adalah panduannya Bapak Ibu. Panduan untuk kita menjadi atau berposisi sebagai seorang manajer. Yang pertama di sini adalah kita ketika ada sebuah kasus di dalam sekolah kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah melakukan validasi kebutuhan. Kira-kira kebutuhan apa atau apa alasannya dia melakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah menanamkan kebajikan-kebajikan universal, kemudian kita menanyakan keyakinan pada anak itu. Nanti ada videonya, lanjut Bu. Ya nanti ada video, saya cerita dulu sedikit ya. Jadi ternyata betul Bapak Ibu, saya praktekkan sendiri di sini, di sekolah ini baru beberapa. Saya mendapatkan materi ini baru 1 minggu yang lalu. Dan ketika di situ saya juga disuruh untuk mencari sebuah kasus. Kebetulan kasusnya di sekolah ini itu kalau kelas 4 ya, itu setiap kali pelajaran kadang ada anak yang tidak membawa buku paket, buku kurikulum merdeka itu kan ada IPA, bahasa Indonesia dan sebagainya ya. Ketika pelajaran bahasa Indonesia dia tidak membawa, lupa, kalau tidaknya lupa. Kadang waktu itu pas saya belum paham tentang ini ya tak domai. Wah ambil kelalaian, apa sih kelalaian? Dia hanya diam. Ganti pelajaran lagi, ditanya lagi hari besoknya, dalam mana ini? Namanya ini Anas Jini. Dia pintar padahal, tapi padahal bukunya itu tak berikan semua. Tapi ambil pelajaran itu, dia itu, yaitu jarang dalam buku paket seragam, buku tulis. Nah, kebetulan waktu itu saya disuruh untuk mencari kasus. Nah, saya angkatlah kasusnya Anas ini. Oh iya, kayak bocah biasa nih. Anak kasus bocah orang tahu nggak buku paket pelajaran. Maka otomatis itu kan juga mengganggu ya. Maka saya lakukanlah restitusi itu. Saya bertindak sebagai seorang manajer. Ya walaupun di situ kasusnya ini nyata, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang saya lakukan saya kasihkan dulu ke Anas karena supaya nih yang harus dari tugas dia memenuhi tugas kan paling rambangan semandan apik, tetapi kasusnya nyata dan setelah kasusnya itu diselesaikan menggunakan ini, saya juga heran Bapak Ibu. Padahal saya itu kemarin baru malahan keyakinan kelas belum saya sampaikan, apalagi kebajikan universal. Saya belum menyampaikan itu, saya baru melakukan segitiga restitusi ini. Langsung marah-marah ke situ, belum bikin keyakinan kelas dan sebagainya. Dan beberapa hari ini ketika pelajaran-pelajaran itu dia tidak membawa buku paket. Saya juga heran. Padahal nyonya belum mengkoi nanti kalau kamu itu melakukan yang ini di dalam keyakinan kelas gitu. Saya belum bikin keyakinan kelas, harusnya kan saya bikin dulu keyakinan kelas. Kemudian saya juga menyampaikan kepada anak-anak, nah kalau melakukan kayak gini nanti kamu akan seperti ini loh. Tapi itu belum saya lakukan. Saya langsung ke segitiga restitusi. Tapi ternyata belum melakukan itu saja, perubahan pada anak itu bisa terlihat. Seperti contoh video ini, walaupun video ini ya saya sharing dulu, tapi setelah itu
sampai saat ini anak itu melakukan Allah nggak ada sini. Oh, ini video sing ngerti kayaknya. Ya intinya itu seperti itu. Jadi saya membuat sebuah kasus itu sesuai dengan apa yang sudah saya ceritakan tadi. Kemudian dalam kasus itu saya melakukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam video ini dan juga pertanyaan urutan-urutan dari segitiga restitusi. Yang pertama di situ kan ada yang namanya menstabilkan identitas. Dari menstabilkan identitas itu kita bisa bertanya dulu kepada anak. Kita bisa bertanya, berbuat salah itu ya manusiawi. Pada waktu itu saya bilang ke Anas, Nas, ya wis ora apa-apa, jenenge wong, jenenge bocah, mesti kabeh kowe pernah melakoni salah. Orang kowe tok, Mas, saya juga pernah melakukan salah, Pak Guru juga pernah melakukan salah. Dengan menstabilkan identitas dengan bertanya seperti itu, maka anak akan semakin rendah. Dia tidak lagi seolah-olah itu memberontak kayak gitu. Kemudian kita juga bisa bertanya pada anak. Kita bisa berkata, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Maka anak itu, oh dipanggil Pak Guru enggak orang didongai loh. Ternyata saya dipanggil Pak Guru itu harapan pada menyelesaikan masalah. Nah pada waktu itu ketika kasusnya Anas, saya berkata sama Anas, Nas, ngapa mau orang nggak buku pelajaran Nas? Dia diem. Paling jawabannya, kalian tuh Pak. Oh ya wes Nas, apa-apa. Misalnya gue kayak mau berbuat salah gue manusiawi Nas, orang gue tok. Pak Guru juga sering lakoni salah. Maka sini Jalio dan supaya orang lakoni salah terus kita cari solusi nih. Mungkin Pak. Dia bilang kayak gitu. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas itu, ya setelah kita menstabilkan identitas itu, maka langkah selanjutnya yang kedua itu adalah memvalidasi kebutuhan. Atau bisa juga kita mencari tahu alasannya. Kita memberikan kesempatan kepada dia untuk alasannya apa sih ngelakoni hal itu. Dan pada waktu itu ketika saya tanya sama Anas, ketika sudah saya tanya salah gue biasa kayak gitu ya, Anas kan jawabnya begini, mungkin Pak ngapunten. Iya nggak apa-apa, gimana lagi kalau sudah terjadi. Nah sekarang Pak Guru pengen tahu Mas, kenapa gue jarang banget ambil pelajaran itu tidak bawa buku paket. Alasannya gue apa Mas selain kelalen? Nanti gue Pak kadang kalau misalnya sinau itu tidak langsung memasukkan buku ke dalam tas, atau belajar itu tidak menggunakan buku paket tapi nganggo buku catatan. Oh begitu. Berarti kalau seperti itu Anas gue berarti kadang gue sinaunya nang buku catatan. Mungkin Pak ya wes kira-kira ben supaya nih Anas ke orang lain mana dalam buku, kira-kira nang gue Anas gak kepriwe. Dia mengatakan begini Bapak Ibu, mungkin Pak nek kados niku mangke nek delu-delu bar kula sinau mangke bukunya tak tata delu-delu Pak. Dia akan tata buku malam-malam katanya. Dan ternyata betul terbukti. Buktinya apa? Dia tidak lagi lupa membawa buku itu. Setelah saya menanyakan alasannya dia, karena tadi alasannya seperti itu, itu di tahap yang terakhir. Di tahap yang selanjutnya itu saya menanyakan alasannya. Alasannya apa orang bawa buku? Maka dia bilang kayak gitu, kelalen. Soalnya belajar gue biasanya nganggo buku tulis, orang pernah nganggo buku paket kayak gitu. Dan saya juga sadar nyong arah tugas itu juga tidak di buku paket, tapi kadang di buku atau biasanya itu catatan buku tulisan.
Maka cara memvalidasi kebutuhan seperti itu Bapak Ibu, yaitu menanyakan apa alasannya. Biarkan dia berkata, biarkan dia mengucapkan alasannya dia, tanpa kita harus menyalahkan. Seperti itu, Bin. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita menanyakan alasan kepada anak, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kebajikan universal. Setelah itu saya juga tanya pada Anas, nek kowe jarang gawa buku paket, sementara yang lain bawa, berarti Anas kowe orang apa Nas? Nah, boten nopo Pak. Nah, kira-kira kowe orang bawa buku paket ke sekolahan, padahal buku paket kowe yang di sini di sekolahan, nggak boleh belajar terus orang digawe sekolahan. Kira-kira kowe orang meyakini apa Nas? Kata sini kok Pak, dia dengan sangat tubuhnya bilang begini. Kata sini kok Pak, kata sekolah boten sakit nih kok Pak, boten sakit disiplin Pak. Dia yang bilang sendiri seperti itu. Dan saya cukup lihat, oh berarti iya betul. Kalau kamu tidak membawa buku paket, berarti kamu juga tidak disiplin. Namanya kapan Mas? Saya tidak tanggung jawab Pak. Nah, maka di situ kan dia sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan. Karena tidak membawa buku, yang membawa buku berarti dia orang tanggung jawabnya, orang disiplin. Sementara yang membawa buku berarti saya menjadi orang yang disiplin. Kayak gitu. Nah, setelah menanyakan keyakinan, barulah yang terakhir itu di situ juga kita menanyakan apa yang akan dia lakukan agar kejadian itu tidak ulang lagi. Kayak tadi saya katakan, kira-kira kebenaran dan supaya ada orang lakukan hal itu lagi. Dan dia berkata bahwa dia akan menata buku pada malam hari dan supaya ini orang ketinggalan. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini saya tidak lagi meroh Anas gawa buku ketinggalan. Walaupun sini tidak ada Anas toh, ada beberapa anak, tetapi yang sedang dilihat itu ternyata ketika restitusi itu berhasil itu adalah Anas. Nah, itu adalah panduan-panduan bagaimana kita bisa menjadi seorang manajer, yaitu melakukan restitusi tanpa harus menyalahkan siapa yang salah dan juga siapa yang benar. Seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir itu adalah terima kasih kalau nggak salah rampung. Ya itu lanjut saja. Udah ya mungkin Bapak Ibu begitu. Ketika Bapak Ibu mendapatkan sebuah permasalahan dan sebagainya, jangan langsung dihukum. Tapi setidaknya kita berposisi sebagai seorang manajer dengan melakukan tahap-tahap, yaitu segitiga restitusi, yaitu melakukan kolaborasi dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya di situ ada disiplin, kemudian motivasi. Semuanya itu adalah siapa yang mendisiplinkan diri kita sendiri. Motivasi juga sama seperti itu. Ya, tidak harus dengan tidak harus dengan pujian, karena semuanya itu akan berjalan dengan sendirinya. Yang itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali di lain waktu harusnya Bapak Ibu sudah pulang dan sebagainya, tapi masih ada di sekolahan. Saya akhiri saja nih Bapak Ibu, karena sudah terlalu lama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ari Kristanto, SPD CPD. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa Bapak. Mungkin itu saja, kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Hamdalah Bisa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.